Meski masih 2 tahun jelang pemilu 2024, partai politik sudah unjuk kekuatan, mulai dari pamer koalisi hingga gebrakan kegiatan tokoh negeri. Tak ayal, euforia kompetisi sudah mulai terasa. Adu viral bertebaran di mana-mana. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, istilah cebong kampret akrab kita dengar. Dua tokoh sentral, petahana Joko Widodo dan penantang Prabowo Subianto saling adu visi. Namun, tak jarang kondisi kurang sedap terjadi. Saling serang netizen kedua kubu di sosial media pun tak dapat dihindari. Tak main-main, dikutip dari Detik X, engagement tiap akun dari masing-masing kubu bahkan mencapai puluhan ribu. Hal tersebut seolah membagi dua negeri ini. Pasar pun merespon, gerakan wait and see menjadi kunci. Dari data yang dihimpun, sepanjang April 2019, IHSG terus mengalami pelemahan. Bahkan nilainya turun hingga 0,94% atau nyaris berada di angka 1%. Saat itu, IHSG juga sempat naik tajam, yakni saat media massa memberikan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei terpercaya. Pasar ditutup berada di zona hijau dengan peningkatan 1,58% atau naik 102 poin. Euforia bangkitnya pasar Indonesia nampaknya tidak berlangsung lama. 22 Mei 2019, kantor Bawaslu diserbu beberapa oknum. Hoaks bertebaran, geopolitik dalam negeri memanas, IHSG kembali jatuh. Kini, mimpi perdamaian terhembus. Sebagian top politikus bahkan telah menyuarakan sebelum pendaftaran KPU dimulai. Sebut saja Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sempat menyebut soal pasangan Capres-Cawapres anti polarisasi. Kita tidak harusnya terjebak pada apa yang dikatakan oleh Ketua Garda Pemuda tadi, polarisasi kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah tugas kita bersama. Kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan, termasuk kepentingan sesaat. Bahkan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan harapannya perihal duet pemersatu bangsa, yakni pasangan Capres Anies Ganjar ataupun Anies Puan. Nampaknya, pemilu damai 2024 bisa dikatakan menjadi dambaan masyarakat. Bukan karena pemilu 2019 tidak aman, namun masyarakat masih merasakan polarisasi yang diwariskan sejak pemilu 2014. Data survei dan polling Indonesia (SPIN) mengungkap, lebih dari setengah responden mereka masih merasakan adanya polarisasi yang diwariskan sejak pemilu 2014. Hanya sebagian kecil atau hampir 30%-nya saja yang menganggap bahwa polarisasi sudah hilang. Bukan karena faktor buzzer atau influencer. Ternyata, responden jajak pendapat ini beranggapan bahwa ketegasan tokohlah yang menjadi faktor penentu adanya polarisasi tersebut. Meski lebih banyak lagi responden yang masih bingung kenapa polarisasi masih mereka rasakan. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Lantas,
bagaimana kondisi geopolitik pemilu 2024 mendatang. Yang jelas, ketika pemilu berlangsung damai, maka investasi pun akan aman.